Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-soleha? Semoga kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu bersemangat dalam belajar. Alhamdulillah, kita bersua kembali dalam pembelajaran pendidikan Al-Islam di materi Al-Quran tentang hukum bacaan izhar. Untuk itu, marilah kita awali pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa bersama mengucap lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik, soleh-soleha, kita langsung masuk pada materi. Jika ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf hijaiyah, hamzah dan ha dan kha, ain dan ghain, maka hukum bacaannya disebut izhar. Izhar artinya jelas. Apa yang dibaca jelas? Yang dibaca jelas adalah bunyi nun sukun atau tanwin. Karena bunyi nun sukun atau tanwin mengandung unsur bunyi huruf N. Nun, N. Ya, sebelum dilanjutkan, pahami sekali lagi, jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf ini, huruf halqi namanya, khusus untuk hamzah ada yang nyebutnya alif. Alif atau hamzah. Bertemu dengan huruf hijaiyah yang 6 ini, maka hukum bacaannya disebut izhar. Izhar artinya jelas. Apa yang jelas? Bunyi nun sukun saat dibaca. Maka bunyi nun sukunnya akan terdengar sangat jelas. Sedangkan bunyi nun sukun itu mengandung unsur bunyi huruf N. Bisa dipahami? Agar lebih jelas, yuk kita perhatikan contoh dalam bentuk ayat Al-Quran. Sudah nampak? Yang pertama, lihat dulu adakah nun sukun atau tanwin pada ayat tersebut? Ya, kalau dicermati, nun sukunnya ada, tanwinnya juga ada. Tetapi yang akan kita perhatikan dengan cermat di sini adalah yang mengandung hukum bacaan izhar. Baik, yang pertama, yang sudah ada tanda merah, nun sukun yang pertama kita dapatkan pada awal kata dalam kalimat man. Setelah man, nun sukun ada huruf ain. Maka membaca kalimat ini, ya, khususnya nun sukun bertemu ain, membacanya secara izhar. Hukum bacaannya disebut izhar. Ya, maka membunyikan huruf nunnya nanti dibaca dengan jelas. Bagaimana contoh membacanya? Perhatikan baik-baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila. Atau juga ada bunyi N-nya ditahan dikit juga boleh. Man amila. Yang tidak boleh jika ditahan lama. Seperti man amila, maka salah. Ya, untuk memulai atau bagi pemula seakan-akan dibaca sedikit kaget.
Man amila. Ya. Man amila. Mudah bukan? Nah, maka pada kata man amila ini mengandung hukum bacaan izhar. Kenapa? Karena ada nun sukun bertemu huruf ain. Ain itu adalah huruf halqi yang ketentuannya jika ada nun sukun bertemu dengan salah satu huruf halqi yang 6 ini, maka nama hukum bacaan adalah izhar. Membacanya harus jelas. Man amila. Oke. Lanjut, ada lagi nun sukun? Tidak ada ya, adanya adalah tanwin. Tanwin kasroh. Sesungguhnya nun sukunnya ada. Ya, tetapi bukan izhar. Ya, ini juga nun sukun ya. Soleha, tapi bertemu huruf dzal. Di sini tidak ada huruf dzal. Berarti nanti hukum bacaannya lain ini. Ya, min dzakarin lain. Ya, yang kita cari sekarang adalah yang mengandung hukum bacaan izhar. Nah, ternyata pada bagian akhir dari ayat ini kita dapatkan ada tanwin kasroh dari huruf ro bertemu dengan huruf alif atau hamzah. Maka ini adalah hukum bacaan izhar. Maka membunyikan huruf ro yang bertanda baca kasroh lain, maka bunyinya harus jelas. Maka membacanya perhatikan. Min dzakarin au. Nah, min dzakarin au unsa. Jelas ya? Jadi bedakan ini di sini kan min tidak jelas karena bukan izhar. Di sini jadi jelas. Min dzakarin au. Nah, di sini juga ada nun sukun nih. Unsa. Tapi tidak dibaca jelas karena bukan izhar. Karena sa tidak ada dalam kelompok huruf halqi. Bisa dipahami? Insyaallah. Biar lebih bagus pemahamannya, yuk kita coba buka contoh yang kedua. Oke, pendek ya. Walahu adzabun adzim. Adakah nun sukun pada ayat ini? Diperhatikan. Oh, tidak ada. Kalau tidak ada, kita cari. Adakah tanwinnya? Ada? Ada. Di mana? Betul sekali. Ba bertanda baca tanwin dhammah atau dhammah tain. Nah, setelah tanwin, ya, perhatikan. Ternyata ada huruf ain, ya. Ain. Kalau yang atas tadi non sukun bertemu ain, ini tanwin dhammah bertemu ain. Maka ini bacaannya izhar. Dibaca jelas. Apa yang dibaca jelas? Bunyi tanwinnya. Unsur bunyi n-nya terdengar dengan jelas. Bagaimana membacanya? Perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahum adzabun adzim. Jadi jelas, tidak boleh walahum adzabun adzim. Justru salah. Ingat, tanwin dhammah bertemu ain adalah izhar. Oke, satu kali lagi ya. Contoh yang ketiga. Mohon maaf, soleh-soleha, ayat ini terpotong sampai kata u'idu. Kita fokus untuk mengambil pelajaran pada ayat ini, mencari hukum bacaan izhar. Adakah nun sukun? Iya, nun sukun sini banyak ya. 1, 2, 3. Di manakah yang mengandung pembacaan izhar? Iya, yang pertama ada kata minha. Nun sukunnya di tengah kata.
bertemu huruf H. Oke, bertemu huruf H. H itu adalah huruf halqi. Maka membacanya dibaca dengan bacaan izhar. Maka jelas minha. Jelas ya? Insyaallah. Lanjut. Nah, ada nun sukun lagi bertemu huruf ghain. Ghain ya. Maka membacanya juga jelas. Min. Tidak boleh min ya, tapi min. Jelas ada terdengar huruf n-nya. Min ghammin. Oke. Min ghammin. Mudah bukan? Masih ada lagi? Masih ada tanwin kasroh bertemu alif atau hamzah ya. Maka bacaannya juga harus jelas. Maka di sini idharnya berkumpul ya. Ada 3. Bagaimana membacanya nih? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ay yakhruju minha min ghammin u'idu, dan seterusnya. Begitu soleh-solehah. Insya Allah mudah dipahami ya, dan mudah untuk dipelajari. Untuk selebihnya bisa dipelajari di rumah secara mandiri bersama ayah bunda atau keluarga yang lain. Insya Allah dimudahkan. Sebelum kita akhiri, ayo kita berlatih ya, berlatih mencari hukum bacaan izhar pada ayat berikutnya. Silakan diperhatikan ayatnya, cari nun sukunnya atau tanwin yang ada pada ayat tersebut. Tentukan adakah di dalamnya hukum bacaan izhar. Kalau menemukan, silahkan cermati huruf non sukun atau tanwinkah yang kalian temukan dan bertemu huruf apa setelahnya, sehingga kalimat tersebut kalian sebut sebagai bacaan izhar. Oke? Kemudian yang kedua, perhatikan adakah hukum bacaan izhar pada ayat tersebut. Agak panjang ya. Oke, sudah cermati. Nah, silakan kalian belajar menentukan sendiri di manakah bagian kata yang mengandung hukum bacaan izhar. Semoga dua latihan ini semakin menyemangati kalian untuk berlatih mandiri di rumah bersama ayah bunda dan juga keluarga yang lain. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Kiranya cukup pembelajaran kita kesempatan kali ini mengulas tentang hukum bacaan izhar. Tetap semangat belajar, jangan lupa rajin beribadah, berakhlak mulia. Semoga sukses dunia dan sukses di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.